Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama, saya ingin mengucapkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada saya khususnya dan teman-teman semua, kita semua dapat bergabung dalam program pada sore hari ini, dan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati seluruh pengurus IPNU dan IPPNU dari 3 desa ya di Kecamatan Tanah Merah. Yang kedua, segenap panitia pada program Ramadan ini, dan seluruh anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Tanah Merah yang saya banggakan. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap teman-teman muda nih yang semangat dalam melaksanakan program yang sangat keren ini. Saya sangat bangga dengan kalian semua. Jiwa semangat kalian semua membangkitkan jiwa semangat yang para yang tua-tua itu. Kalau kalian kan para pemuda nih, kalau saya masuk kategori masih pemuda sih, karena kita nggak jauh beda sih sebenarnya. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak buat semua teman-teman, semua pengurus, semua anggota sudah mengajak saya untuk sharing di program kalian, khususnya di program sore ini. Di program bulan Ramadan ya, ini kalau nggak saya tadi rutinan Ramadan kalau saya nggak salah baca tadi, dari kegiatan 3 desa. Jadi saya sangat apresiasi, sangat bangga terhadap teman-teman semua yang sangat luar biasa dan sangat keren sekali. Meskipun saya tidak bergabung dengan IPNU atau IPPNU dulunya, maupun sekarang udah batasan umur ya, tapi tetap bangga terhadap IPNU dan IPPNU di Kecamatan Tanah Merah. Nah, dan saya ingin menyampaikan salam kenal buat semuanya dari saya kepada teman-teman IPNU dan IPPNU di Kecamatan Tanah Merah, khususnya di 3 desa ya, pada program hari ini yang sekarang dilaksanakan. Oke, teman-teman semua, sekarang ini bulan Ramadan, kegiatan sore, mohon maaf jika sedikit agak lemas, maklum emak-emak itu kerjaannya di rumah sangat sibuk, sangat banyak, tapi saya juga senang bisa sharing dengan teman-teman semua. Bukan berarti kesibukan saya di rumah menghalangi saya untuk tidak menghadiri kegiatan pada sore hari ini. Nah, teman-teman semua, langsung saja saya akan sharing dengan teman-teman tentang sesuai tema yang diberikan oleh panitia atau pengurus ya. Tadinya kan filosofi puasa, cuman saya mencoba untuk meminta untuk temanya dirubah, karena kalau filosofi puasa itu kan hikmah puasa, apa itu puasa, itu kan sudah biasa dikaji, sudah kita secara umum kita memahami lah gitu. Karena saya yakin di antara teman-teman ini pasti ustadz dan ustadzah semua udah pernah di pesantren, udah belajar agama di madrasah diniyah, jadi sedikit banyak pasti sudah memahami tentang filosofi puasa. Nah, di sini saya meminta ke panitia atau pengurus untuk temanya coba deh dirubah, kira-kira yang dari sudut pandang yang lebih luas itu, supaya nggak yang dikaji setiap bulan Ramadan tuh itu. Kita lihat perspektif yang lain nih di bulan puasa, kira-kira ada apa aja yang bisa kita kaji itu. Dan akhirnya di sini kita memutuskan temanya itu esensi ibadah puasa sebagai jalan pemberantasan korupsi. Nah, kebetulan memang tentang korupsi itu bidang saya, tapi bukan saya yang korupsi ya. Maksudnya saya sebagai pegiat yang melaksanakan sosialisasi nilai-nilai anti korupsi kepada masyarakat secara umum tuh.
Jadi itu bidang saya karena saya melakukan nilai-nilai sosialisasi ya, bukan saya melakukan korupsi gitu ya teman-teman. Nah, esensi ibadah puasa, kita tahu kita sebagai muslim, dalam ajaran kita, dalam rukun Islam, kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa di setiap bulan Ramadan tiba. Nah, ibadah puasa di bulan Ramadan tuh hukumnya wajib. Itu langsung perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa pungkiri itu. Setiap umat Islam, setiap muslim yang ada di dunia ini wajib melaksanakan perintah Allah. Salah satu dari rukun Islam yaitu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, itu salah satunya sebuah kewajiban. Nah, teman-teman biasanya nih secara umum kita yang kita tahu secara umum, puasa itu ngapain aja sih? Ya menahan haus dan lapar, nggak boleh makan dan minum gitu. Tapi apakah memang seperti itu? Ada hal yang lebih jauh nggak yang harus kita lakukan ketika kita melaksanakan ibadah puasa itu kan? Memang secara garis besar yang namanya puasa itu tidak makan, tidak minum, itu larangan, salah satu larangannya. Tapi larangan-larangan yang lebih esensial adalah yaitu melawan hawa nafsu kita sendiri. Nah, hawa nafsu nih para remaja, para pemuda, jangan diartikan hawa nafsu itu sebuah keinginan hasrat untuk melakukan sebuah hubungan suami istri, karena kalau dalam kitab memang dijelaskan salah satunya tentang hubungan suami istri di bulan Ramadan. Enggak hanya seperti itu, tapi hawa nafsu, segala hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Hawa nafsu itu tidak hanya untuk batasan orang yang sudah menikah, tapi untuk kita yang single, kalian yang single, mungkin kalau saya bukan single ya, kita semua yang single juga harus melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita selama kita berada melaksanakan ibadah puasa. Yang sesungguhnya teman-teman gak harus pas saat puasa aja nih kita melawan hawa nafsu, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kenapa sih dalam bulan puasa ini terus diperingatkan ada beberapa larangan-larangan? Karena kita tahu bulan puasa adalah bulan yang mulia. Ibadah kita puasa itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan kan berfirman, nanti teman-teman bantu koreksi ya. Allah kan berfirman, puasa itu untukku. Itu. Nah, ibadah yang lain untuk dirimu sendiri. Kan kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi hawa nafsu itu sebenarnya nggak harus di bulan puasa aja, dalam kehidupan di luar bulan puasa, bulan Ramadan, di luar kita berpuasa juga harus menahan hawa nafsu itu kan. Cuman karena pahala selalu dilipat gandakan dalam bulan suci Ramadan ini, ketika kita melakukan ibadah-ibadah maka selalu diperingatkan jangan sampai kita kalah dengan hawa nafsu kita sendiri. Itu salah satunya adalah makan dan minum itu kan. Kemudian buat orang yang sudah berkeluarga, bernikah, nggak boleh melakukan hubungan suami istri di siang hari karena itu jadi syarat batal puasa gitu kan. Kemudian apalagi yang jadi hukumnya istilahnya larangan-larangan membicarakan orang lain gitu kan, menggunjing atau gosip, atau bahasa Madurana sanrasan cepon gitu dan lain sebagainya itu. Nah, puasa itu kan nggak harus tentang bab melawan tentang larangan makan dan minum ya, tapi ada hal-hal lain yang harus kita terapkan dalam puasa itu. Salah satu tadi menggunjing ya kan, kemudian ada berbohong, kemudian ada sifat tamak, kemudian sifat tamak itu sifat rakus ya teman-teman ya. Kemudian mencuri bisa kategori apa aja, mencuri kesempatan untuk makan atau diam-diam misalnya nih, tanpa kelihatan orang lain itu kan
bahasa Maduranya ngicok gitu ya, ngicok, bukan ngicok mengambil, tapi secara diam-diam kita melakukan itu, seolah-olah orang lain nggak melihat, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita melakukan perbuatan tersebut itu. Nah, esensi ibadah puasa sebagai jalan pemberantasan korupsi ini arahnya kemana sih? Kalau misalnya teman-teman nanya kayak gitu, kok bisa gitu kan? Nah, teman-teman semua, sebelum saya membahas jauh ke sana, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu korupsi, itu ya. Korupsi itu, oh itu loh, pejabat itu loh korupsi gitu kan. Nah, kita ketika bicara tentang korupsi, jangan dulu kita larinya, bayangan kita seorang pejabat ditangkap KPK karena melakukan sebuah korupsi. Misalnya kemarin ada kepala desa, ada para bupati, ada anggota DPR misalnya, dan lain sebagainya. Jangan bayangannya jangan ke arah yang kesana dulu itu. Kenapa? Karena korupsi itu bisa dilakukan oleh siapa aja loh, nggak harus orang yang memegang jabatan di pemerintahan misalnya gitu. Korupsi itu bisa dilakukan oleh siapa aja loh. Kita yang orang biasa aja seperti saya itu juga bisa melakukan korupsi gitu. Nah, korupsi itu bisa dilakukan. Korupsi itu sifatnya random, teman-teman ya. Random itu seperti apa? Korupsi bisa dilakukan oleh siapa aja. Korupsi bisa dilakukan di mana saja. Korupsi bisa dilakukan kapan saja selagi itu ada peluang gitu. Nah, kira-kira seperti apa sih korupsi dalam kehidupan sehari-hari kita itu, kalau kita nggak boleh melihat para pejabat nih gitu. Nah, korupsi itu saya akan memperkenalkan ke teman-teman tentang perilaku koruptif. Apa itu perbuatannya yang mengarah kita pada korupsi, akhirnya kita divonis tindak pidana korupsi, melanggar hukum, dan kemudian kita ditangkap KPK, di penjara. Tapi kalau KPK menangani kasus-kasus itu ada standarnya, teman-teman, ada syarat-syaratnya apa aja yang bisa ditangani oleh KPK tentang korupsi ini. Apakah saya melakukan korupsi 200.000 bisa ditangkap oleh KPK? Nah, itu nanti akan kita bahas di pembahasan yang berbeda. Nah, kalau teman-teman penasaran boleh undang saya langsung nih. Nanti saya akan kenalkan tentang korupsi yang lebih luas lagi. Bukan cara melakukan korupsi ya, tapi apa itu korupsi, undang-undangnya seperti apa. Dan nanti saya juga punya banyak kegiatan, banyak media pembelajaran tentang tentang nilai-nilai anti korupsi, tentang gambaran korupsi. Nanti kita di belakang aja kita bicarain. Nah, tadi saya ingin memperkenalkan tentang perilaku koruptif. Perilaku koruptif itu adalah sebuah perbuatan, salah satunya apa? Berbuat tidak jujur, ya. Itu dalam orang melaksanakan ibadah puasa itu dilarang untuk berbohong. Nah, terkadang berbohong itu sangat disepelekan. Hal yang dianggap remeh itu ternyata itu dosa itu kan. Jangan menganggap remeh terhadap perilaku perbuatan tidak jujur atau berbohong. Perbuatan nggak hanya secara lisan ya, tapi tindakan juga ya itu. Nah, kalau kita misalnya yang sering terjadi perbuatan berbohong yang sering secara kita tidak menyadari itu adalah perbuatan yang sebenarnya efeknya besar yang kita anggap remeh. Misalnya nih, kita kan sekarang dunianya di era digitalisasi ya. Udah segala sesuatu komunikasi sudah melalui WhatsApp, seperti kegiatan pada sore hari ini juga melalui grup WA itu. Nah, lagi di mana nih gitu kan, udah OTW itu. Yang namanya OTW itu artinya on the way, itu sudah kalian berjalan, udah melangkah, bukan on the way masih, misalnya mbak-mbaknya masih pakai skincare, masih pakai make up misalnya, atau mas-masnya masih nyisir rambut nih pakai Gatsby, tapi bilangnya udah on the way. Hal kecil itu loh yang melatih kita, yang membuat kita biasa untuk berbohong atau berbuat tidak jujur itu ya. Yang kedua,
perilaku koruptif itu adalah mengambil hak orang lain ya. Kalau perilaku koruptif berbuat tidak jujur tuh macam-macam nanti ya teman-teman ya. Bisa membuat laporan keuangan tidak jujur, uangnya diselewengkan gitu, atau bisa salah satu contohnya perbuatan perilaku koruptif kita yang kita tidak sadari dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mbak-mbak biasanya disuruh belanja kan sama ibu, ini dikasih uang kemudian belanja. Nah ketika belanja beli minyak goreng misalnya nih, tolong dong nak beliin minyak goreng gitu, uangnya 50.000, harga minyak gorengnya 30.000 misalnya, sisa 20.000-nya kan perintah dari ibunya itu minyak goreng satu harga 30.000, sisa 20.000-nya ternyata sama mbaknya ini dibuat beli snack, beli apa untuk dirinya sendiri tanpa izin dulu ke ibunya. Sebelum berangkat, Bu saya akan pakai kembaliannya buat beli snack ya, tanpa izin terlebih dahulu ya. Tiba-tiba udah di rumah kasih minyak gorengnya, kemudian nggak dikasih kembaliannya, dan kemudian tidak tidak bilang kalau dibeli gorengannya, snacknya dimakan aja tuh gitu. Nah karena seorang ibu sama anak ikatannya itu kan kuat, tidak akan menagih kembaliannya mana, kadang seperti itu kan, dibuat apa enggak ya wis, uang ibu uang anak gitu. Tapi teman-teman, di perilaku seperti itu salah satu kategori perilaku koruptif. Karena apa, mbaknya tadi tidak meminta uang secara resmi atau tidak izin dulu kepada ibunya untuk mengambil kembaliannya itu membeli snack untuk pribadinya sendiri. Seharusnya uangnya dikembalikan dulu kemudian diminta, Bu saya minta kembaliannya ya buat beli snack. Nah itu. Nah kadang hal-hal remeh seperti itu loh yang kita tidak sadari, yang biasanya menjadi kebiasaan semakin membesar itu ke sifat tamak. Nanti kan bahas para koruptor, kisah-kisah para koruptor, kenapa sih mereka udah kaya masih korupsi aja gitu. Gemes deh rasanya kayak gitu ya. Nah yang kedua tadi mengambil hak orang lain ya. Kalau tadi berbuat tidak jujur, yang kedua mengambil hak orang lain. Perilaku koruptif itu mengambil hak orang lain itu. Kenapa dia bisa mengambil hak orang lain? Seharusnya itu kan nggak boleh, apapun itu hak orang, kita tidak boleh mengganggunya, kita tidak boleh mengambilnya, apapun itu. Nah yang ketiga, menyalahgunakan kewenangan atau jabatan atau kepercayaan. Nah menyalahgunakan kewenangan atau jabatan atau kepercayaan, contohnya nih, Ketua IPNU atau IPPNU itu profesinya, dia sebagai ketua sudah memiliki jabatan sebagai ketua, ya kan? Nah, dia sebagai ketua sering menyalahgunakan kewenangannya, karena yang ketua ini yang memiliki kewenangan. Itu biasanya kan ketika ada musyawarah, ketika ada rapat, finishingnya keputusan di ketua ya, atau segala sesuatu yang diurus biasanya ketua yang menentukan tanpa diketahui bawahannya misalnya. Karena dia punya jabatan, dia punya kewenangan, akhirnya dia menyalahgunakan kepercayaan para anggotanya itu. Nah misalnya saya nggak bilang ketua IPNU atau IPPN korupsi ya, misalnya teman-teman, ini contoh gitu ya. Dalam sebuah organisasi terkadang kita meremehkan hal itu, kadang kita nggak nyadari perilaku kita itu masuk kategori perilaku koruptif itu. Nah ketika kita punya jabatan kemudian kita menyalahgunakan kewenangan yang kita miliki gitu kan, misalnya nih, saya sebagai ketua, anggaplah saya ketua IPPNU ya, itu kemudian ada program nih di IPPNU, ada donatur masuk gitu kan, ada donatur masuk. Nah ketika donatur masuk memberi bantuan sejumlah uang nominal rupiah misalnya berapa, kemudian uangnya dikasih ke ketua IPNU-nya, tidak langsung ke bendaharanya. Jadi karena ketua merasa punya, saya sebagai ketua yang merasa punya jabatan, punya kewenangan, seenaknya sendiri membuat keputusan, ini sekian persen untuk kegiatannya, ini sekian persen di saya.
misalnya gitu. Atau menyalahgunakan kewenangan atau jabatan bisa kita contohkan ke para pejabat misalnya ya, yang punya polisi lah misalnya ya, yang punya jabatan misalnya pimpinan di kepolisian misalnya, ada salah satu anggotanya yang melanggar lalu lintas kemudian kena tilang karena dia ayahnya misalnya jadi atasan di kepolisian itu, eh, karena dia sebagai atasan dia sewenang-wenang untuk menyambut pelanggaran anaknya tadi, untuk dibebaskan, tidak perlu tilang gitu. Nah, itu salah satu contoh menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki oleh para pejabat. Nah, itu juga dilakukan oleh para pejabat-pejabat yang tertangkap oleh KPK, kebanyakan seperti menyalahgunakan kewenangan. Misalnya seperti kasusnya Angelina Sondak yang sekarang baru keluar dari penjara, katanya sih itu dijebak ya, tapi jabatan yang digunakan disalahgunakan untuk melakukan sebuah korupsi, sebuah proyek hambalang gitu. Nah, ketika para pejabat, Mbak tadi yang mengambil sisa kembalian itu sudah kategori mengambil hak orang lain. Itu hak ibunya, kenapa kamu ambil tanpa izin? Itu hak rakyat, kenapa kamu korupsi sehingga pembangunan, misalnya kasus Angelina Sondak, pembangunan proyek hambalang jadi berantakan, uang negara dirugikan gitu kan. Nah, itu salah satu contohnya perilaku koruptif ya teman-teman. Ada hal lain yang sering saya temukan, ini enggak jauh-jauh ke para pejabat. Saya belum saya tidak akan jauh ke sana dulu. Saya sempat menemukan, sering berkali-kali menemukan di pasar. Bayangkan ya Tuhan, di pasar aja ada aja perilaku-perilaku koruptif. Misalnya salah satu contohnya adalah antri di penggilingan daging untuk membuat dagingnya bakso pentol itu ya. Nah, banyak para konsumennya ini yang ingin menggiling daging itu menyogok gitu loh ke para pekerjanya supaya didahulukan itu. Ya Allah ya Tuhan, di pasar saya melihat seperti ini, apalagi gitu yang mereka yang punya jabatan lebih tinggi, lebih besar, uangnya lebih besar gitu. Apakah tidak tergiur? Ini aja pekerja di penggilingan daging aja tergiur dengan sogokan Rp5.000 sehingga yang antrinya panjang lebih didahulukan gitu. Saya nggak habis pikir. Astagfirullahaladzim, semoga saya terhindar dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Saya selalu gitu, karena bangsa yang besar adalah dimana bangsa yang warganya tidak akan melakukan sebuah perilaku koruptif gitu. Saya yakin teman-teman di IPNU dan IPPNU juga sudah tahu nih dalam hukum Islam seperti apa perbuatan seperti itu, kan curang, hukumnya dosa itu kan. Nah, banyak hal perilaku koruptif yang kita lakukan dalam sehari-hari gitu. Nah, dari tiga ini, apa sih selain dari tiga ini? Ada perbuatan secara melawan norma atau aturan yang berlaku. Apalagi kalau hukum Islam, jelas itu melawan aturan agama itu ya. Kemudian undang-undang, orang yang korupsi jelas itu melanggar undang-undang. Nanti akan saya sampaikan tindak pidana korupsi dalam undang-undang itu seperti apa. Saya akan sampaikan di belakang kalau waktunya masih ada. Nah, yang kedua, untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Nah, contohnya tadi hal kecil yang dilakukan mbaknya, tidak memberi kembalian ibunya itu kan untuk kepentingan pribadi ya. Apalagi korupsi secara kolektif itu, kolektif kolegial itu, misalnya sebuah organisasi nih mendapatkan sebuah dana, sebuah proyek misalnya, kemudian kemudian melakukan korupsi bersama. Dananya seharusnya untuk programnya itu misalnya uangnya yang masuk, dana yang masuk 50 juta.
seharusnya dari donatur itu 50 juta itu untuk kegiatan program totalitas gitu. Tapi kan biasanya di kepanitiaan juga dianggarkan ya, fee panitia berapa itu ditulis. Nah, tapi untuk mendapatkan keuntungan kolektif, teman-teman di organisasi ini misalnya ya, 25 jutanya buat program, 25 jutanya itu untuk kepentingan kalian pribadi, dibagikan aja secara personal individual, bukan dimasukkan kas itu. Bagi-bagi keuntungan pribadi itu keuntungan kelompok atau keuntungan pribadi ya. Jadi gitu. Makanya hati-hati nih teman-teman, biasanya yang berorganisasi di mana fee-nya harus ditulis untuk panitia itu tertera, di mana kebutuhan untuk programnya berapa itu. Jadi pengeluaran uang itu jelas, itu nggak pasaran ambil ini ternyata kemakan untuk kebutuhan pribadi. Nah, kadang kita enteng untuk itu, tapi sebenarnya itu kan hal kecil yang efeknya berat ya, dosanya kalau dalam agama kita juga besar itu. Nah, merugikan kepentingan orang lain atau umum ya, itu jelas dalam korupsi itu seperti itu, melawan norma atau aturan yang berlaku, memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, merugikan kepentingan orang lain atau umum itu perilaku koruptif ya teman-teman. Nah, bagaimana sih di dalam bulan puasa itu kita bisa memberantas perilaku koruptif ini? Nah, kalau memberantas korupsi secara umum pandangan kita pada birokrasi pemerintahan ya itu. Nah, seharusnya dalam bulan puasa ini kita tahu kita harus menahan hawa nafsu. Tadi saya sebutkan ada salah satunya sifat tamak. Tamak itu sifat rakus teman-teman. Sifat rakus itu kalau kita dalam bulan puasa, ketika apalagi hari puasa pertama, ujian pertama itu berat rasanya tuh, ya ampun, puasa itu kayak apa ya, aduh berat. Tapi kalau saya dibuat beraktivitas biasa aja, karena sudah terbiasa beraktivitas. Kalau terlatih puasa Senin Kamis biasanya itu biasa aja, tapi yang kadang hanya memilih puasa saat bulan Ramadan rasanya berat. Nah, tamaknya kita itu biasanya nih nafsu mata. Yang pertama melihat ini itu, dibeli semua, dimasak semua, dihidangkan semua di meja makan ya. Kemudian seakan-akan mau kita makan semua nih gitu. Terkadang ada yang memang dimakan semua, dicicip. Terkadang saya juga kalap ya, dalam makanan nggak berhenti makan sebanyaknya sampai kayak perut nih nggak enak gitu. Seakan-akan kita mau makan tuh, mau habisin itu semua makanan. Ternyata setelah kita minum air segelas sudah kenyang gitu. Kadang kalau yang sifatnya tamak ya, kayak saya misalnya ya, pernah semua itu dimakan karena pengen ini semua dimakan, akhirnya kekenyangan, dan itu menjadi tidak baik untuk kesehatan itu ya. Nah, sifat tamak ini teman-teman juga dimiliki oleh para orang-orang yang suka melakukan korupsi itu. Mereka sudah kenyang tapi masih aja mau makan gitu. Mereka sudah kaya tapi masih aja mau korupsi gitu. Nah, kenapa sih di Indonesia ini meskipun mereka sudah korupsi, kadang teman-teman orang yang koruptor itu hukumannya kecil deh, nggak berat deh, kurang berat gitu. Padahal kan yang rugi negara, masyarakat Indonesia itu. Nah, sempat dibahas dulu dalam pertemuan, kenapa orang-orang itu bisa melakukan korupsi, karena punya sifat tamak itu. Nggak ada kata puas, selalu ingin terus itu ya. Itu kan udah pikiran dan hati sudah kotor ya, ibaratnya kita sudah hitam, bukan abu-abu lagi. Kalau abu-abu mungkin masih ketika melihat yang putih masih ingin meninggalkan yang abu-abu. Kalau sudah hitam, udah hati dan pikiran udah gelap, sudah sifat rakus sudah merasuki kita, sudah tidak akan ada puasnya, memang seperti itu gitu. Nah, kenapa mereka nggak jerah teman-teman? Karena mereka itu tidak ada undang-undang yang membuat mereka jerah, karena kenyamanan di hak politik
yang dimiliki. Karena bagi orang yang korupsi masih punya hak politik gitu, masih boleh mencalonkan itu. Sebenarnya itu kontroversi, nanti kita bahas di hal yang lain itu. Nah, sifat tamak itu yang bisa membuat kita terus melakukan korupsi gitu. Sifat tamak itu masuk salah satu perilaku koruptif, teman-teman, dan itu harus kita hindari. Kita kalau bisa jangan melakukan itu. Kita kan sudah sudah mempelajari dari sifat-sifat Nabi Muhammad ya, bagaimana beliau makan cukup 3 jari suap jari, kemudian kalau kurma 3 kurma itu minum 1 gelas sudah kenyang gitu kan. Tapi nafsu mata nih kadang-kadang nggak bisa, apalagi zaman sekarang semua makanan itu serba mudah, semua didapat. Kalau dulu zaman saya masih kecil itu masih lihat di TV, duh KFC enak banget sih, kapan saya ke Surabaya ya biar bisa makan KFC. Kalau sekarang di lintas kecamatan, di desa, bahkan kita bisa buat sendiri gitu, apa yang kita suka kita sudah bisa ini di YouTube, tutorial di YouTube tuh. Jadi hawa nafsu itu semakin tidak bisa tertahan, tapi itu tergantung dari setiap individual masing-masing gitu. Nah, dalam puasa ini ada 2 hal yang itu menjadi, yang saya simpulkan menjadi korupsi dalam puasa gitu ya, atau perilaku koruptif dalam beribadah puasa. Yang satu meninggalkan kewajiban, karena puasa itu wajib. Ada beberapa orang yang sengaja tidak melakukan puasa, tidak melaksanakan puasa, padahal puasa itu wajib, dia meninggalkan kewajibannya. Perintah Allah itu jelas, itu masuk rukun Islam ya, jadi puasa itu wajib. Tapi ada beberapa orang yang tidak melakukan puasa dengan disengaja, bukan ketidaksengajaan. Kalau ketidaksengajaan biasanya kalau perempuan itu menyusui atau melahirkan, atau laki-laki biasanya sakit keras, tidak berdaya untuk melakukan ibadah puasa, tapi itu dengan sengaja meninggalkan kewajibannya. Yang kedua adalah perbuatan-perbuatan perilaku koruptif itu tadi. Kalau kita balik lagi ke yang pertama itu ya, meninggalkan kewajiban, kita bisa melihat gambaran itu secara luas dalam sebuah pemerintahan itu. Misalnya seorang pejabat yang diperintahkan untuk jujur dalam pekerjaannya itu, yang diperintahkan untuk menjalankan kewajibannya, ternyata dia tidak melaksanakan itu digambarkan dalam kehidupan sehari-hari para orang yang punya kewenangan itu, gak hanya pejabat, siapapun itu. Nah, yang kedua adalah perilaku yang di luar, ada lagi yang orang berpuasa hanya sebagai melaksanakan formalitas saja, teman-teman. Ya wes, aku puasa, nggak makan nggak minum, selebihnya ya sekedar aja, nggak dari hati, kemudian nggak sungguh-sungguh itu. Padahal dalam ibadah puasa pahala kita dilipat gandakan, dosa-dosa kita diampuni gitu kan, tapi dia hanya sekedar formalitas. Ada kan yang sholat hanya sekedar formalitas, melaksanakan kewajiban, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cepat-cepat gitu, ya udah selesai gitu. Nah, yang kedua adalah sifat-sifat tadi. Kalau dalam ibadah puasa di awal tadi saya sampaikan ada menggunjing, gosip, bahasa maturana epon sanrasan tadi ya, kemudian berbohong, kemudian tamak itu tadi gitu. Nah, itu juga secara luas kita bisa lihat dalam dunia, contohkan ke pemerintahan ya, pejabat yang tidak sehingga perbuatan-perbuatan itu merusak sistem birokrasinya, sehingga seharusnya dia memberi pelayanan yang baik, ternyata terlalaikan. Mungkin teman-teman akan berpikir nih, banyak nih kepala desa yang seperti itu, di mana saja itu ya. Misalnya kepala desanya nggak amanah nih, udah dipilih jadi kepala desa tapi pelayanan kepada masyarakat tidak diberi secara maksimal gitu. Atau yang sering diprotes teman-teman aktivis, dana desa kemana sih, kok fasilitas umumnya kayak gini, padahal kan ada dana desa itu. Nah, itu loh teman-teman,
salah satunya adalah perilaku-perilaku koruptif atau sifat-sifat korupsi tadi tuh. Nah, saya sih di bulan puasa ya itu tadi, pertama ada orang yang meninggalkan kewajiban. Kita contohkan kewajiban seharusnya kita yang muslim punya kewenangan, punya jabatan, punya profesi apapun itu, gak harus di pemerintahan, adalah kesempatan ketika segala hawa nafsu harus diputus dalam diri kita, harus kita tahan. Itu seharusnya menjadi kesempatan yang lebih baik, kita menjadi seorang yang lebih baik, yang tidak akan melakukan tindakan-tindakan atau perilaku koruptif itu tadi tuh. Nah, kalau meskipun seharusnya di luar puasa pun harus seperti itu apalagi kita saat berpuasa itu kan, tapi masih ada nggak sih orang-orang yang melanggar larangan-larangan dalam ibadah puasa, salah satunya perilaku koruptif? Wallahualam bisa jadi ada itu kan, bisa jadi ada. Saya nggak mau mengatakan menjustifikasi seorang ini nih melakukan, nggak, tapi bisa jadi ada karena hati manusia itu nggak ada yang tahu. Nah, perilaku-perilaku yang enteng itu loh yang membuat kita mengarah pada korupsi itu. Misalnya birokrasi aja ya, sebuah birokrasi kalau disogok diselesaikan nih, cepat diselesaikannya. Kalau nggak disogok nggak bisa nih gitu. Oh, pakai orang dalam misalnya yang kayak gitu-gitu, yang apa namanya, yang bisa cepat diselesaikan itu. Padahal yang antri banyak sekali. Saya kadang juga kesel nih, perilaku koruptif yang dilakukan orang ketika antri di ATM. Saya udah antri banyak, panjang banget di ATM, tiba-tiba ada orang nyelonong depan saya, masuk gitu aja tanpa permisi orang yang antri di belakangnya. Itu biasanya antri di toilet umum kayak gitu. Termasuk itu ya, perilaku yang kita enteng biasanya sebenarnya itu bisa menyebabkan membentuk karakter kita menjadi tamak itu. Di zona nyaman akhirnya terus menerus itu. Nah, selain perilaku koruptif, saya sedikit akan menjelaskan di dalam korupsi itu ya, perilaku koruptif tadi ada juga suap, ada juga gratifikasi, ada juga tentang pencucian uang. Nah, entah kita bahas di sini atau nanti di next time kesempatan, boleh, atau di sini waktunya terbatas, jadi saya kenalkan secara umum aja. Ada suap. Kalau suap itu ada pemberi, ada penerima. Nah, teman-teman ketika memberi sesuatu kepada petugas, misalnya di mana untuk supaya berkasnya cepat diselesaikan, berarti teman-teman masuk kategori suap sebagai pemberi. Nah, orang yang menerima kategori suap sebagai orang yang penerima tadi. Nah, memberi apa? Bisa memberi dalam bentuk barang, bisa menjanjikan sesuatu, menerima sesuatu gitu kepada pemberinya itu, memberi kepada seorang pegawai, penyelenggara. Nah, nggak harus yang nggak harus yang birokrasi aja deh, dalam organisasi kehidupan kita sehari-hari di mana aja tuh bisa teman-teman baca itu. Oh, ini ternyata loh yang nggak boleh suap tuh. Oh, ini ternyata loh yang nggak boleh itu. Termasuk tadi contohnya di pasar ya, sangat memprihatinkan. Seorang hanya untuk biar cepat nyogok gitu kan kepada pekerjaannya, akhirnya didahulukan karena uang Rp5.000, dosanya sudah sangat luar biasa. Berapa kali dosa ya, setiap orang beri 5.000 itu kan. Jadi mending tetap pada tempatnya, segala sesuatu itu tetap pada tempatnya. Nah, kalau gratifikasi itu segala pemberian dalam arti luas dan fasilitas lainnya. Pemberian hadiah nggak ada ikatan menjanjikan sesuatu. Oh ya, kalau kamu ngasih segini nanti saya loloskan, nggak. Kalau gratifikasi itu tanpa ada maksud dan tujuan itu. Maksudnya gini, tujuan secara tidak langsung, kesepakatan secara tidak langsung gitu. Misalnya nih teman-teman kuliah, mungkin kalau Ibnu kan pelajar ya, pemuda, pelajar, kuliah, mahasiswa. Misalnya teman-teman saking sayangnya terhadap guru, saking sayangnya terhadap dosen, itu ketika
ketika ulang tahun dikasih hadiah, hanya satu guru favoritnya saja. Tuh. Nah, terkadang kita nih sebagai pengajar itu ada pengaruh loh teman-teman. Itu bahayanya luar biasa. Oh, si ini nih, misalnya di sini ada namanya Michael. Si Michael nih yang sering ngasih saya kado ulang tahun. Nilainya saya kasih ini karena saya nggak enak nih. Gitu. Atau kedekatan hubungan aja kadang kita nggak enak. Misalnya saya kan sebagai dosen, ketika saya dekat dengan mahasiswa itu sering konsultasi, sering ikut kegiatan-kegiatan. Kalau saya kasih saran begini dia nurut banget. Nah, ketika ujian dia nggak ikut ujian, kewajiban kan dia ikut ujian, karena saya merasa nggak enak akhirnya saya loloskan itu. Nah, itu pengaruhnya itu ke situ. Tapi jangan sampai saya kadang menolak mahasiswa datang ke rumah saya untuk bimbingan skripsi. Awal saya dulu menolak ketika mahasiswa bimbingan skripsi ke rumah. Enggak, itu bukan jam kerja, saya enggak mau nerima bimbingan itu di rumah. Harus tetap di kampus. Jadi saya bela-belain meskipun enggak waktunya ngajar, saya bela-belain ke kampus. Atau oke deh, karena kayaknya nggak sanggup deh kalau ke kampus itu, teman-teman boleh bimbingannya ke rumah. Nah, ketika bimbingan bawa oleh-oleh itu masuk gratifikasi. Nah, pemberian hadiah itu, wah ini bawa hadiah nih, bawa oleh-oleh nih, jadi saya nilainya kasih bagus gitu. Nah, kalau pelajar nih, gurunya sering ngasih ulang tahun, yang ini nih saya kasih bagus nilainya. Padahal sebenarnya jawabannya salah semua. Itu nggak akan membimbing gitu kan. Itu akan membiarkan justru pembodohan itu. Seharusnya yang kita arahkan, yuk kerjakan ini lebih baik. Bukan ini, kita harus sadar nih sebagai pendidik. Berat loh teman-teman sebagai pendidik itu. Makanya saya selalu pesan pada saya, kepada suami, siapapun mahasiswa yang ke rumah nggak boleh bawa apa-apa. Kalau dia udah lulus silaturahim silahkan, nggak masalah, tapi selagi dia masih jadi ada ikatan sebagai mahasiswa enggak. Saya sering bilang, udah mbak jangan mbak, tapi kan kita menghormati seorang guru ya. Nah, itu nanti akan dibahas budaya-budaya seperti itu di Indonesia kaitannya dengan gratifikasi. Itu ada bahasanya sendiri teman-teman. Nah, kemudian ada pencucian uang. Pencucian uang itu kayak penggelapan ya. Uang hasil korupsi digelapkan, kemudian nggak diketahui kalau uang itu hasilnya dari korupsi. Itu nanti kita bahas lebih lama karena ini sudah 40 menit. Nah, teman-teman, esensi ibadah puasa sebagai jalan pemberantasan korupsi seharusnya dengan adanya kita sedang melaksanakan ibadah puasa, seharusnya kita bisa memberantas perilaku koruptif atau bisa memberantas korupsi. Nah, berantas korupsi itu banyak macamnya. Ada kalau secara umum ya, kalau kita bicara birokrasi dan lain sebagainya. Tapi kita bisa berantas dengan menghindari perilaku koruptif itu tadi. Nah, untuk menghindari perilaku koruptif itu ada yang namanya 9 nilai. Nah, jadi di KPK itu ada 9 nilai yang dapat merubah perilaku koruptif kita untuk menghilangkan itu. 9 nilai ini perlu diajarkan sedari dini. 9 nilai itu apa? Boleh deh nanti saya akan kenalkan ke teman-teman melalui game-game kita, dari game gerakan saya perempuan anti korupsi, yang akan menjelaskan apa itu korupsi mulai dari anak usia dini hingga orang dewasa. Kita punya gamenya, nanti bisa juga ini dijadikan program di IPNU sama IPPNU. Kita roadshow sekolah, kita ngasih sosialisasi nilai-nilai anti korupsi ke pelajar, ke mahasiswa. Kita bisa, saya dulu sering roadshow sekolah, tapi sejak saya sibuk udah menikah jadi kegiatannya berkurang. Dulu sempat eksis di Bangkalan ya, tahun 2017 2018 sekian itu. Nah, ini salah satu bentuk gamenya teman-teman. Ini bukan promosi ya, maksud saya mengenalkan kita bisa mengenalkan nilai-nilai anti korupsi ke masyarakat luas itu. Nah, oke deh, saya kira segitu dulu. Nanti kita lanjut ke sesi diskusi
ya. Tadi esensi ibadah puasa sebagai jalan pemberantasan korupsi, seharusnya kita bisa mampu melakukan itu. Terutama sifat tamak yang kita miliki dalam diri manusia, kita bisa latih dalam menghindari menahan hawa nafsu berbuka puasa misalnya, atau ketika kita lagi puasa kemudian memegang sebuah jabatan, kita harus menahan hawa nafsu itu sendiri, bahwa sifat tamak harus kita lawan gitu. Jangan sampai kita terus kekurangan. Semoga hati kita tetap bersih, pikiran kita tetap bersih, kita selalu diberi kekuatan iman, kita selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bebas dari perilaku-perilaku koruptif. Teman-teman pemuda di sini IPNU dan IPPNU yang sudah mempunyai jiwa berorganisasi, kemungkinan besar akan mempunyai jiwa sifat kepemimpinan, yang mungkin teman-teman akan berada di birokrasi maupun jabatan-jabatan lainnya, misalnya kepala sekolah, pemilik pesantren, lembaga apapun itu. Adalah harapan besar bagi bangsa ini untuk tidak melakukan korupsi atau bisa menghindari perilaku-perilaku koruptif. Meskipun saya secara pribadi juga sedang melawan itu semua, sedang belajar, dan saya harap teman-teman muda sebagai generasi bangsa juga nanti ketika jadi pemimpin, jadi leader, bisa melawan sifat tamak itu sehingga tidak melakukan korupsi. Tapi kalau gitu saya akhiri ya teman-teman semua. Terima kasih banyak buat semuanya. Salam semangat, salam sehat buat teman-teman semua. Kebanggaan, saya sangat bangga dengan teman-teman IPNU dan IPPNU Kecamatan Tanah Merah yang sangat luar biasa. Semoga sedikit banyaknya apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan membawa berkah untuk kita semua. Kalau gitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.